Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa TVRI Riau dimanapun Anda berada. Saya Berliano Freddy akan membersamai waktu Anda dalam 60 menit ke depan pada program acara Dialog Riau Cemerlang spesial olahraga edisi Jumat 20 Mei 2022. Dapat diketahui bahwa Pekan Olahraga Provinsi Riau yang ke-10 tahun 2022 ini akan diselenggarakan di Kabupaten Kuantan Singi. Namun kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dari tuan rumah. Kemudian apa saja yang sudah dipersiapkan dari tuan rumah sendiri dalam perhelatan Porprov ke-10 Riau tahun 2022 ini. Untuk membahas ini kita sudah mengundang narasumber. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bang Andi Cahyadi selaku Ketua Kodi Kuansing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini, Bang? Baik, baik. Kabar baik hari ini. Baik. Narasumber kita selanjutnya ada Bapak Sanusi Anwar selaku Waka 1 KONI Riau. Assalamualaikum Pak Sanusi. Selamat sore. Kabar baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita juga nanti akan kedatangan Sekda Kabupaten Kuantan Singi, Bapak Dedi Sabudi, namun saat ini masih belum datang, dalam artian ada kendala ataupun kesibukan yang dimiliki oleh beliau, namun kita tetap mengharapkan kehadiran dari Bapak Dedi Sabudi selaku Sekda Kabupaten Kuantan Singi. Namun sebelum kita memasuki ke pembahasan, TVRI selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga ikuti anjuran dari pemerintah yaitu vaksinasi COVID-19. Namun sebelum kita memasuki ke pembahasan, saya ingin membaca suatu artikel terlebih dahulu terkait SEA Games 2021 yang diselenggarakan pada tahun ini di tahun 2022, bahwasanya Indonesia telah menempati peringkat keempat klasemen medali SEA Games 2021 Vietnam. Dengan kontingen Indonesia sejauh ini sudah mengkoleksi 160 medali dengan rincian 42 emas, kemudian 61 perak dan 57 perunggu. Tim Merah Putih berada di bawah Vietnam yang memuncaki klasemen medali SEA Games 2021 dengan raihan ataupun capaian medali 326 medali, diantaranya 152 emas, 91 perak, dan 83 perunggu. Lalu ada di Thailand, di urutan kedua yang mengkoleksi 224 medali dengan rincian 62 emas, 67 perak, dan juga 95 perunggu. Selanjutnya di antara Thailand dan Indonesia, ada di Singapura yang telah meraih 142 medali dari jumlah 44 emas, 43 perak, dan 55 perunggu. Mudah-mudahan SEA Games 2021 ini dilaksanakan di Vietnam, Indonesia khususnya bisa mengharumkan, bisa meraih satu prestasi yang membanggakan Indonesia sendiri. Baik, kita langsung ke pembahasan dengan tema yaitu kesiapan Kabupaten Kuantan Singi menjadi tuan rumah Porprov Riau ke-20 tahun 2022. Saya ingin mengawali pembahasan kepada tuan rumah terlebih dahulu. Siap. Bang Andi Cahyadi selaku Ketua KONI Kuansing. Sejauh ini, Bang Andi, Ya. peninjauannya seperti apa dalam pelaksanaan Porprov ini? Baik, terima kasih Dek. Pada saat ini mungkin saya akan lebih fokus, kami KONI ya Pak Uti ya, kami fokus di kontingen. Kontingen. Kalau saya menilai, kalau kami KONI Kuantan Singi pada saat ini telah mempersiapkan seluruh kontingen, karena lebih dari awal kami fokus karena kami tuan rumah. Tuan rumah, lebih baik. fokus kami, dan insya Allah kami telah merekrut dan melaksanakan pembinaan seluruh cabur, yaitu sebanyak 20 cabur sesuai dengan hasil raker yang 2021 kemarin. Dan semuanya telah ready dan menunggu lagi persiapan-persiapan lebih untuk latihan lebih intensnya. Sebanyak 27 cabur. Koordinasi dari KONI Kabupaten Kuantan sendiri bagaimana? Koordinasi kepada setiap cabang olahraga yang akan mengikuti ini? Insya Allah kami intens komunikasi, dan hari ini juga saya mau nih, kebetulan kami dari Januari kemarin sudah melaksanakan TC berjalan pada seluruh cabang olahraga, dan hari ini saya setelah acara ini saya langsung nih monep ke ada taekwondo sama kodrat yang lagi TC di Pekanbaru. Ya. Jadi saat ini fokus di kontingen dan juga ada 27 cabur. Ya. Di dalam kontingen ini apa yang digencarkan ini Bang Andi? Apa yang dilakukan di setiap kontingen itu? Di setiap kontingen itu penekanan kita karena kita pakai uang negara, uang pembinaan, secara otomatis pemerintah daerah itu punya target. Mengucurkan anggaran terus terang dia punya target untuk juara umum di Kabupaten Kuantan Singi.
tak mungkinlah pemerintah daerah membantu cabornya tanpa ada keinginan dan niat untuk sukses dari cabur tersebut. Jadi ada penekanan-penekanan yang diberikan, aturan-aturan yang diberikan setiap cabang olahraga. Saya ingin ke Pak Sanusi Anwar selaku Waka 1 KONI Riau. Bagaimana Pak Sanusi menyikapi ataupun menanggapi yang disampaikan oleh Bang Andi tadi? Untuk diketahui, kita KONI ini baru. Ya. Baru sebulan inilah bekerja. Baru sebulan bekerja. SK-nya baru keluar, maka malahan pengukuhannya nanti dilakukan tanggal 8 Juni mendatang. Jadi masih ada lebih kurang 20 hari lagi baru ada pengukuhan. Kami sudah bekerja. Bekerja dalam arti kata kerjaan ini sebetulnya kerjaan yang sudah lama, yang harus sudah selesai tahun yang lalu. Baru kita mulai kerjakan sekarang. Itu yang menjadi berat. Kenapa begitu Pak? Pertama, menetapkan cabur. Menetapkan cabur. Ya, cabur itu masing-masing akan mempertahankan, oh saya masuk, saya masuk, saya masuk. Nah, inilah yang harus kami benahi lagi supaya memang cabur ini betul-betul cabur prioritas daerah, terutama sekali. Kami dari provinsi tidak mencampuri, terutama sekali memang prioritas daerah. Maksudnya paling tidak cabur tersebut sudah ada sumbangsinya kepada daerah. Katakanlah dia sudah dapat medali emas di PON. Inilah perjuangan kita cuma di KONI provinsi. Sehingga nanti cabur itu tidak terlalu banyak. Di mana-mana keinginan untuk cabur itu banyak sekali. Seperti apa itu Pak keinginannya? Baik PON maupun Poprov ini, pokoknya di multi event ini, rencana semula dulu ada 28, 27, sampai 30 mundur lagi. Tapi kita harus sesuaikan juga dengan pendanaan yang ada. Saya sudah kira-kira kalau kita pertandingkan 28 cabur, itu pendanaannya lebih kurang hanya dapat tidak sampai 300 juta satu cabur untuk biaya penyelenggaraan. Untuk kita ketahui, wasit di atletik aja yang simpel, pasti itu 110. Kalau kita biayai kelengkapan bajunya, selembar, sepatunya, itu rata-rata 3 juta satu orang. 3 juta satu orang. Satu orang berarti sudah menghabiskan 390 juta. Itu hanya untuk wasit. Untuk honornya saja. Dan itu masih satu cabang olahraga. Belum lagi makannya, belum medali dan lain-lain. Inilah yang jadi polemik pada saat sekarang ini. Sebetulnya olahraga ini, PON ini kan sudah berlaku tahun yang lalu. Tapi karena COVID, mundur ke tahun ini. Ya, termasuk PON juga mundur ke 2021 semalam. Nah, ini PON mundur ke 2022. Nah, kelemahan sekarang di kita ini tidak seluruh kabupaten kota yang betul-betul siap. Nah, kami tahu betul ada yang siap dengan dana hanya 2 miliar, ada yang siap dana dengan 20 miliar. Jadi perbandingan ini juga akan menjadi polemik juga. Ya. Sudah itu semua kabupaten kota itu berkeinginan untuk ada bantuan saring budget antara KONI kabupaten kota dengan provinsi. Maksudnya mungkin katakanlah dana yang ada di provinsi itu digunakan untuk akomodasi atau konsumsi separuh-separuh, atau dia nanggung konsumsi saja atau nanggung akomodasi saja. Jadi ini mungkin harapan dari kabupaten kota. Jadi itu menjadi salah satu kelemahan. Ya, kalau dicuil dari dana yang 10 miliar yang ada di provinsi, itu pasti tidak akan bisa. Untuk biaya pertandingannya saja tidak cukup. Baik. Kalau mengenai prosedur, Pak Sanusi, bagaimana prosedur para setiap cabang olahraga yang mengikuti Porprov ini? Prosedurnya seperti apa? Prosedur pendalam mengikuti Porprov ini dari setiap cabang olahraga? Di mana-mana memang Porprov ini skala prioritas daerah masing-masing. Jadi mungkin Riau ini apa saja caburnya yang akan
dipertandingkan itu memang keputusan kita. Tapi kita sudah ada dasar. Porprov yang sebelumnya sudah ada dasar. Porprov sebelumnya sebetulnya hanya 20 cabur. Tapi hanya 20 cabur yang di Kampar yang dilaksanakan di Kampar 20 cabur. Tapi karena pecahnya cabang Papsi menjadi 3 cabur, berarti jadi 22 cabur. 22 cabur. Itu yang wajib cuman kita laksanakan di Porprov Kuansing. Nah, tapi kita kan ingin menambah. Tuan rumah juga ingin menambah, KONI provinsi juga ingin menambah, kan gitu. Karena mungkin ya beberapa faktor, beberapa hal, karena mungkin masih belum terakomodir seluruh cabur yang sudah berprestasi. Misalnya saja tidak usah yang jauh-jauh. Senam itu kan dari awal-awal sudah berprestasi. Nah, kita berkeinginan untuk masuk di Porprov. Itu aja mungkin. Atau senam ya senam tadi apa namanya panahan juga sudah berprestasi. Kita ingin juga masuk di situ. Tapi cabang yang tidak berprestasi berkeinginan juga untuk tampil gitu. Karena ini memang berpengaruh besar untuk prestasi cabur. Terus terang saja untuk prestasi cabur. Maksudnya dengan ada event ini, berarti dia kan paling tidak latihan rutinitas. Ya, ada TC-nya. Ya, nanti juga ada medalinya. Ada medali, ada lagi dana, katakanlah dana sagu hatinya. Jadi ini berkait-kait semua. Nah, jadi ini keinginan-keinginan ini, ya malahan ada cabur model Bangkalis itu sudah TC dari sekarang. Walaupun nomor dan caburnya belum ditentukan, dia sudah berani TC. Ini yang juga memprihatinkan kita. Nanti cabangnya tidak dipertandingkan, nanti diperiksa kok cabang ini di-TC-kan, sedang tidak dipertandingkan. Nah, ini juga akan mengakibatkan ya katakanlah KONI ini di mata masyarakat jadi jelek. Itu aja. Selama ada prosedur yang dilakukan setiap cabang olahraga ke KONI ataupun akan mengikuti ke Porprov, apakah ada kendala selain itu, Pak Sanusi? Entah dari mereka ada seperti kurang ketertarikan, bahkan mungkin ada juga yang mengundurkan, ada cabur yang mengundurkan diri yang tidak mengikuti. Apakah ada seperti itu dari kendala-kendala yang ada? Adanya cabur yang sudah mungkin saja yang sudah mendaftar, ya. Kemudian mungkin ada suatu kendala atau kelemahan atau kurang support, kemudian mereka mengundurkan diri, cabang olahraga yang mengundurkan diri dari Porprov. Kami sekarang mengambil kata kunci yang akan mengirim atlet itu nanti kan KONI kabupaten kota. Jadi kebetulan kami sudah tidak dalam bentuk rapat koordinasi dengan kabupaten kota. Kita sudah ambil benang merahnya pertama sekali atlet cabang yang sudah dipertandingkan di Kampar tetap sudah itu kita bagi ada 4 cabur yang tergantung KONI kabupaten kota. Tergantung kabupaten. Mengirim dia minimal 50% plus 1. Kalau nanti KONI kabupaten kota ini sekarang ini 12. Ya berarti plus 1-nya 7. Kalau 50% plus 1, 7. Tapi ini ada wacana meranti tak ikut, berarti 11. Oh, berarti 11 ada itu bisa, 6 bisa. Jadi meranti kabarnya tidak akan mengikuti Porprov. Ya. Jadi cabur ini terus terang aja, jadi kami sampaikan di sini. Mungkin kawan-kawan KONI di kabupaten kota juga sudah tahu. Ada panahan, ada menembak, ada senam, dan memang ada olahraga baru, olahraga petang. Ini kita serahkan ke KONI kabupaten kota. Karena yang akan memakai itu dari KONI kabupaten kota. Kalau nanti kita bersetegang lagi di Raker, karena Raker itu akan dilaksanakan tanggal 9 Juni, karena setelah pelantikan tanggal 8 Juni, tanggal 9 Juni itu akan kita Raker. Jadi kita pun bisa menyusun, berarti kalau cabangnya nanti nambah 2, berarti 24. 24. Ya, 24 cabang. Nah, kalau nambah 3 berarti 25 cabang. Tapi untuk daerah lain 25 itu bukan 25. Sebab ada cabang yang 2. Sepak bola 2, ada bola kaki dan ada futsal. Poli ada 2 juga, poli
indoor dan poli pantai. Jadi jumlahnya tidak juga 25. Kalau 25, 27. Kalau tambahnya 4 nanti jadi 28 cabur. Oke. Itu aja. Jadi bisa dikatakan ada kelemahan-kelemahan tersendiri dari setiap agenda. Itu salah satunya Porprov sendiri ya. Ya. Terkait tadi ada mengatakan kelemahan para dana ya mungkin Pak ya. Ya. Saya kembali ke Bang Andi selaku Ketua KONI Konsing, selaku tuan rumah. Apakah juga merasakan seperti yang dijelaskan oleh Pak Sanusi tadi, kelemahan pada dana itu tadi? Baik, terima dari kasih. Kabupaten Kuantan Sengingi. Di sini saya menanggapi apa yang disampaikan, terutama disampaikan abang saya, Bang Sanusi, terkait dengan nomor-nomor ataupun cabur yang dipertandingkan. Kami saat ini KONI Kuantan Sengingi sekaligus mungkin saya di bidang pertandingan pada saat ini kami tetap fokus pada keputusan Raker 2021. Mungkin kalau memang ada perubahan-perubahan nanti itu dibahas dalam rakernya lagi. Sedikit saya meluruskan apa yang disampaikan Bang Sanusi tadi terkait poli ada 2 nomor. Poli itu bukan 2 cabur. Poli indoor, poli pantai itu 1 nomor. Hanya poli. Itu sebenarnya 1 nomor. Betul juga bola kaki. Bola kaki itu futsal itu nomor, bukan cabang, jadi tetap itu. Jadi kami bersekuku tetap kami fokus pada, ini adalah kesepakatan PB Porprov Kuantan Sengingi dengan KONI Kuantan Sengingi sebagai tuan rumah, fokus pada hasil raker 2021 kemarin. Mengapa kami fokus ke sana? Kami telah melaksanakan TC berjalan dari tahun 2021. Sudah dilakukan TC berjalan. Dan kebetulan kami juga ada nih bawa atlet kami, cabur kami saya hadirkan di sini, dayung, renang. Ya. Betul nih kami renang ada juga hadir di sini, ketua cabur perwakilan dari cabur-cabur yang hasil raker kemarin. Di sini dapat kami luruskan, mungkin Pak Bang Sanusi mungkin akan komplementer nih masalah raker, tapi ini ada raker itu memang betul-betul ada, itu tahun 2021 waktu itu. Dan terkait pendanaan kabupaten kota, kami selaku tuan rumah tak mungkin memikirkan kabupaten kota lain. Dan apabila kabupaten kota lain itu tidak siap, itu bukan tanggung jawab dari tuan rumah Porprov mendatang. Ya, ada lagi satu hal yang harus kami luruskan juga di sini. Mungkin nanti nomor terlalu banyak, kabupaten kota lain tak bisa, itu adalah kerugian kabupaten kota itu sendiri. Tak mungkin pula kami mengikuti kemauan kabupaten kota lain. Nah, itu untuk sementara waktu. Kalau mengenai fasilitas nih Bang Andi, seperti apa fasilitas yang sudah disediakan untuk setiap cabang olahraga yang akan mengikuti Porprov di Kuantan Sengingi ini? Ya baik, terima kasih. Untuk fasilitas pada saat ini, kalau secara umum Kuantan Sengingi itu sudah siap. Secara umum sudah siap? Sudah siap. Cuman lagi yang akan lebih intens dihitung itu penunjang pertandingan. Penunjang pertandingan seperti apa itu Bang Andi? Ya kayak bola, cabur bola, itu bolanya berapa, wasitnya berapa, sesuai yang sampai Bang Sanusi tadi, kebutuhannya berapa, terus penunjang-penunjang lainnya. Tapi saya yakin dan percaya, kalaulah kita plot dengan anggaran KONI Provinsi 10 miliar, kalau caburnya kita mengusulkan besar-besar semua secara otomatis tidak cukup. Jadi kita berharap kepada cabur-cabur yang ada, pada TD yang akan turun nanti, kita bekerja samalah. Bekerja CPC yang mungkin kalau memang ada penunjang pertandingan yang bisa dipinjam oleh ke provinsi, kita pinjam dulu. Kalau kita harap beli baru semua, itu secara otomatis itu tidak siap dengan dana 10 miliar. Kan tidak semuanya harus beli. Karena ini adalah helak provinsi, secara otomatis kita bisa untuk memakai aset provinsi. Kita kan Kuantan Sengingi hanya tuan rumah, ini adalah pesta Provinsi Riau. Terus juga ada informasi yang beredar. Masalah tuan rumah, masalah cabur yang tidak ada venue di Kabupaten Kuantan Sengingi, itu dilaksanakan di Pekanbaru. Bukan di Pekanbaru kami laksanakan, di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau. Ini Pekan Olahraga ini adalah Pekan Olahraga Provinsi Riau. Kami bukan memakai aset kota Pekanbaru, tapi kami akan berdayakan aset Provinsi Riau. Dan kepanitiaannya kami tetap ngotot dari Kabupaten Kuantan Sengingi sesuai dengan SK Gubernur selaku Kuantan Sengingi selaku tuan rumah. Makasih. Jadi ada rencana untuk memakai aset provinsi. Rencana ada. Kalau memang hasil kami Pak Bang Sanusi kemarin hadir, kami raker KONI kemarin. Sekarang Pak PLT Bupati lagi menggesah semua hal terkait persiapan Porprov ini. Dia yakin dan percaya, dia saya optimis Porprov sukses di Kuantan Sengingi. Beliau lagi berusaha, kalaulah memang ada CSR nanti untuk membantu seperti panjat tebing. Kami yang kendala besar sekarang hanya panjat tebing dan
renang. Baik. Tapi kami dari awal sepakat renang dipertandingkan di Pekanbaru di Stadion Rumbai dari venue Provinsi Riau, Rumbai. Dan rencana kami juga FCTI Panjat Tebing akan kami pertandingkan di Mapala Unri. Di Mapala, di salah satu kampus ya? Ada satu kampus itu. Oke. Saya ingin mengetahui dari tanggapan dari Pak Sanusi Anwar. Tadi Pak Andi juga mengatakan akan memakai aset provinsi perencanaannya. Tanggapan Pak Sanusi bagaimana? Gimana? Tadi sempat dikatakan oleh Pak Andi bahwasanya akan direncanakan atau akan memakai aset provinsi, sarana prasarana yang dimiliki oleh provinsi di olahraga. Pak Sanusi sendiri ini kan helat provinsi gitu. Ya. Kebetulan tuan rumah Kwansing. Jadi apapun yang akan dipertandingkan itu adalah yang pekerjaannya, yang alat apa dan yang lain-lain itu adalah sebetulnya provinsi. Jadi tidak ada yang kata Pak Andi tadi, katakanlah renang. Renang itu letaknya di kota Madia. Asetnya aset provinsi. Tempatnya aja yang kota Madia tidak punya. Ya, mungkin ya cabang-cabang lain ya tadi Panjat Tebing sudah dimisalkan. Dan kalau memang senam nanti dipertandingkan, tidak akan mungkin senam itu kan diangkat ke Kwansing. Tetap kita pertandingkan di sini dengan catatan betul kata Pak Andi tadi, ini bukan pemindahan wilayah. Bukan pemindahan wilayah. Tidak. Maksudnya dari Kwansing dipindahkan itu tidak. Memang satu-satunya jalan itu. Saya semalam juga menyampaikan itu. Saya mungkin agak keras karena saya termasuk orang Kwansing. Di depan Bupati saya sampaikan semua. Kita akan menampung sebanyak lebih kurang 5.000 tamu. 5.000 tamu, kurang lebih 5.000 tamu. Dengan waktu bersamaan. Kalaulah kita hanya mempunyai daya tampung 1.000, saya bilang, katakanlah 2.500, ya, separuh dari itulah ya. Masih tak bisa juga menampung untuk waktu jarak lebih kurang 10 hari atau 12 hari. Jadi masih kita mengandalkan harinya dipanjangkan. Jadi saya punya alternatif lain. Kalau memang juga gedung tidak bisa digunakan harus berdua, tidak apa-apa kita pakai. Duluan dia bertanding duluan, tidak masalah gitu. Kalau memang tapi kalau semuanya aset daerah, ya maksudnya aset di daerah termasuk nanti ring, tinju, karpet pertandingan, matras pertandingan, sepanjang itu masih bisa dipergunakan untuk dipertandingkan, maksudnya jangan lah koyak-koyak barang itu kan tidak mungkin lagi kita gunakan. Nah ini tetap nanti Pemprov bekerja sama dengan PB Porprov. Jadi prosedurnya seperti apa tuh Pak Sanusi? Kalau misalnya akan ada direncanakan akan memakai sarana prasarana dari provinsi, itu ada prosedur yang diikuti? Mungkin ada, tentu ada. Jadi jelas sudah angkut ke sana, angkut ke sini, ya kan. Sudah tuh mungkin biaya kerusakan, katakanlah biaya sewa. Jadi dengan sewa 10 juta, itu kalau rusak pun dia sedikit, tertutup lah itu tuh. Itulah mungkin yang perlu kita handalkan, kita dudukkan. Karena tak mungkin, karena itu eventnya pertandingan kan, pakainya banyak gitu. Maksudnya banyak, lama dan banyak gitu. Orang yang bertanding di atas itu banyak. Mungkin dia biaya kerusakan bayarnya sepanjang batas wajar. Maksudnya jangan nanti karena ini Porprov nih biayanya harga matras itu katakanlah 100 juta di bulan sewa 50 juta kan satu hal yang tidak wajar. Ini yang harus kita juga mempertimbangkan PB Porprovnya. Jadi PB Porprov berkaitan betul dengan KONI provinsi. Ya. Oke, baik. Sukses tidak suksesnya itu juga gawe KONI provinsi. Kalau dari Bang Andi sendiri selaku Ketua KONI, apakah sudah melakukan suatu prosedur terkait akan meminjam aset provinsi itu? Atau sudah melakukan komunikasi dengan instansi terkaitnya? Baik, terima kasih. Kalau hal ini dari dahulu kami sudah ancang-ancang. Dan ini juga bukan tugas nanti pinjam pakai nanti PB. Dan kami selaku di jabatan Espesio Ketua KONI itu bidang pertandingan, secara otomatis mendata nanti melaporkan ke KONI provinsi
Dan kami mohon juga ke KONI provinsi nanti, biar TD-nya tidak ngototnya berlebih-lebihan. Yang penting bagaimana usahanya pertandingan ini bisa kita laksanakan di Kuantan Singi. Ini adalah semua keterkaitan anggaran, Pak. Maksudnya saya keterkaitan anggaran. Di sini juga kami tegaskan, mungkin banyak simpang siur pada saat ini. Simpang siur tentang nomor cabur segala macam. Itu nanti keputusan terakhirnya di raker ya, Bang Selesai, di raker. Memang sudah ada raker terdahulu. Raker itu bisa memutuskan raker lagi. Raker yang keputusan tinggi di raker kalau suatu organisasi. Nanti sesuai yang sampaikan Bang Sanusi tadi, tanggal 9 Juni ya Bang, kita raker. Dari situlah keputusan akhirnya. Tapi kami, KONI Kuantan Singi dan PB Poprov, tidak mungkin lagi akan merubah atau sesuai yang disampaikan Bang Sanusi tadi, ini sudah diselesaikan. Kalau tidak dipertandingkan nanti secara otomatis itu bermasalah. Kenapa dikucurkan ke salah satu yang baru yang tidak akan pertandingan? Makanya dari itu kami mungkin punya hak sedikit lah Pak Bang Sanusi, punya hak tuan rumah untuk mengusulkan cabur-cabur untuk pertandingan. Dan kami sesuai dengan sampaikan PPLT Bupati selaku Ketua PB, itu ke Pak Seda juga Ketua Harian, tetap sepakat mempertandingkan 27 nomor. 27 cabur, dan tergantung juga provinsi. Kalau provinsi ada punya hak juga untuk menambahkan, tidak masalah. Itu ada kewenangan provinsi karena ini juga helak provinsi. Nah, dan untuk kurang juga bisa, sesuai yang disampaikan Bang Sanusi tadi, masalah senam itu kami, kalau senam kami terserang sampai saat ini memang tidak ada venue. Hasil ada musyawarah kami dengan KONI terdahulu, itu senam nanti kita pindahkan katanya Bang Sanusi, kita pindahkan peralatan ke Kuantan Singi. Setelah kami cek lokasi, barang senam itu tidak bisa dibongkar pasang. Tidak bisa dibongkar pasang. Itu harus tetap di situ. Secara otomatis kalau untuk ngotot dipertandingkan Kuantan Singi, ya tidak bisa. Nah, tapi kalau memang dihilangkan di senam tidak ada masalah, memang tidak bisa dipindahkan itu senam tuh. Jadi sampai sekarang jadi kewenangan Provinsi Riau itu memang banyak di situ. Kami terbuka juga peluang untuk Provinsi Riau untuk menambah cabur, itu hak menekuni kota-kota, itu keputusan raker terakhir. Tapi mohon kami hasil raker terdahulu yang 2021 itu jangan diganggu gugat lagi. Itu karena kami telah melaksanakan TC berjalan dari September 2021. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu nih Pak Andi, ada berapa cabur nih yang akan dipertandingkan di luar dari Kabupaten Kuantan Singi? Ada berapa cabur? Pada saat ini kami hanya dua ya. Hanya dua cabur. Dua FVTI dengan panjat tebing dengan renang. Itu. Jadi memang tidak ada perencanaan pembangunan di Kuantan untuk dua cabang olahraga itu. Rencana kemarin udah, ED-nya sudah siap, renang sudah siap ED-nya, bahkan sudah masuk ke pembahasan dewan. Itu dengan total anggaran sebanyak 25 miliar untuk venue renang. Memang terkendala suasana COVID segala macam, ya terkendala anggaran. Terkendala pada anggaran. Baik, kita tahan dulu pembahasannya kita Pak Andi dan Pak Sanusi. Kita rehat sejenak, tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang dengan tema pembahasan kita kesiapan Kuansing menjadi tuan rumah Porprov Riau tahun 2022 dengan narasumber kita ada Bang Andi Cahyadi selaku Ketua KONI Kuansing dan juga Bapak Sanusi Anwar selaku WK1 KONI Riau. Namun kita masih tetap menunggu Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singi yaitu Bapak Dedi Sambudi untuk hadir di Studio 2 TVRI Riau dalam memberikan informasi terkait Porprov ini. Namun kami juga mengundang pemirsa yang di rumah untuk bisa bergabung melalui kami di line interaktif kita di 081176889998 bisa memberikan pertanyaan, tanggapan ataupun saran terkait kesiapan Porprov di Kuansing ini. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Bang Andi Cahyadi. Tadi terkait fasilitas ataupun sarana ya Bang dari peminjaman, bukan peminjaman, perencanaan memakai aset provinsi. Tadi sudah dijelaskan, namun sebelum dilanjutkan pembahasan kita terima dulu telepon dari halo. Ya. Halo, selamat sore. Sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Amin. Ya, Bang Amin. Bang Amin posisi di mana Bang Amin? Saya di Pekanbaru.
Oke, baik. Bang Amin, ada pertanyaankah diberikan atau tanggapan, saran untuk narasumber kita? Saya selaku pecinta olahraga juga. Oke, baik. Dikenalkan hanya kita ingin memberi support. Support seperti apa itu? Dalam beberapa tahun terakhir ini kan kita mengalami COVID dan berdampak turunnya kegiatan olahraga dan segala macamnya. Nah, saya ingin memberikan support untuk KONI Kuantan Singi tetap semangat untuk menyelenggarakan Porprov 10 2022 ini agar menyemarakan kembali olahraga setelah pandemi COVID yang panjang ini dan agar supaya anak-anak yang juga mencintai olahraga di luar sana kembali bersemangat melihat ajang Porprov kali ini. Yeah. Itu yang saya sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira itu cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Baik, penelpon kita, pemirsa yang menyaksikan Dialog Riau Cemerlang, memberikan support nih Pak Andi dan Pak Sanusi, luar biasa. Berarti masyarakat yang ada di Provinsi Riau maupun yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sangat antusias pastinya untuk pelaksanaan Porprov ini. Silakan Bang Sanusi melanjutkan pembahasan kita terkait tadi kita membahas tentang fasilitas, sarana, prasarana, kalau ada juga perencanaan dalam memakai aset provinsi itu tadi. Silakan dilanjutkan tadi Bang. Sama saya. Ya, Bang Andi ya, Bang Andi. Baik, makasih. Kalau terkait yang sampaikan tadi, terkait masalah aset, itu sesuai sampaikan Bang Sanusi, tidak masalah Bang Sanusi ya. Itu karena Pekan Olahraga Provinsi Riau, sesuai dengan bahasa awal tadi. Jadi kami mau merancang-rancang seperti itu. Kalau kita mengandalkan yang 10 miliar itu tidak akan cukup. Tidak akan yang dana KONI Provinsi Riau. Karena kami mendata anggaran usul setiap cabur itu sangat-sangat besar. Nah, setelah mati nanti akan kami persuasif, akan kami komunikasikan dengan KONI Provinsi Riau dan TD cabur yang sebentar lagi akan turun ke Kota Singi. Disitulah nanti finalnya nomor yang setiap cabur yang akan dipertandingkan. Dan juga di situ juga finalnya venue-nya. Dan kami telah memecah venue, kami ada sebanyak titiknya sebanyak 17 venue. 17 venue. 17 tempat. 17 tempat. Itu sengaja kami pecah dan itu juga ada memakai fasilitas negara. Fasilitas negara seperti aula. Ya, seperti aula kantor camat. Dan tujuan kami ada memecah venue itu juga terkait kemarin malam kondisi COVID. Nah, dan di saat COVID itu sengaja kami pecah, jadi tidak kerumunan satu tempat. Pembukaannya aja yang di stadion utama. Habis itu olahraganya memencar setiap kecamatan dan dipergunakan aula-aula yang ada di Kuantan Singi. Oke, baik. Saya kembali ke pembahasan dengan Pak Sanusi Anwar. Pasti dalam pelaksanaan ajang bergengsi ini, Pak Sanusi, tentu ada prosedur-prosedur, aturan-aturan tersendiri bagi atletnya, bagi cabang olahraganya, entah itu mengenai usianya, entah itu mengenai peralatannya. Itu bagaimana prosedurnya, Pak Sanusi? Iya, memang banyak hal ya. Pertama sekali memang pembinaan di kita ini belum merata seluruh kabupaten kota. Belum merata seluruh kabupaten kota. Mungkin ada beberapa cabur, misalnya saja di angkat besi pemainnya. Ada orang Kuantan yang latihan di Pekanbaru. Ini dia nanti bisa mewakili Kuantan. Ya, begitu juga sebaliknya orang yang pemainnya orang Bangkalis, katakanlah orang Dumai yang latihan juga di Pekanbaru, dia nanti mewakili Dumai. Jadi ini Dumai. Kebanyakan begitu, karena pusatnya itu masih di ibu kota provinsi. Hampir kalau katakan sekarang 80% demikian. 80% itu atletnya terpusat. Kalau dia dikejarkan atlet daerah itu, mungkin ada atlet daerah. Misalnya badminton pemainnya. Badminton itu biasanya dia sudah latihan di sini, pasti sudah latihan klub di sini, tapi dia kebanyakan orang Kuantan. Atau dari awal sudah dibina oleh KONI Kabupaten Kuantan. Nah, begitu juga cabur-cabur yang dibina oleh kabupaten. Yang paling banyak itu sekarang memang yang membinanya itu adalah Kabupaten Bengkalis. Bengkalis. Seperti waktu PON. Waktu PON, sebelum PON dia sudah kasihkan semacam dana kepada atlet ini sekitar 10 juta. Dan pulang PON dapat bonus lagi. Kalau dapat emas dia dikasih 100 juta. Kota juga demikian. Kuantan pun juga demikian.
Nah, ini semuanya itu tergantunglah dia nanti pendekatan dengan atlet yang bersangkutan. Ini yang kebanyakan kejadian. Masalah peralatan itu nanti ya terus terang saja sifatnya tetap punya biaya, tidak biaya angkut, dari biaya kerusakan. Maksudnya tidak sewa seperti sewa enggak lah ya, tapi itu bandingannya itu saja. Kalau dibeli umpamanya harganya 100 juta, kita bantu dia 20 juta atau wajar-wajar, pangkut aja ada berapa kan, dananya ada berapa. Jadi ini yang harus juga koordinasi dengan cabur. Ya, cabur ini ya dia berpegang pula dengan aturan dia sendiri kan, nanti takut kita itu. Dan tapi kita akan usahakan tegur kalau yang katakanlah yang melebihi. Yang tidak sesuai standar lah gitu. Yang tidak sesuai standar. Ya. Bahkan mungkin ada juga nih Pak Sanusi, ini mohon maaf saya sampaikan, mungkin ada yang ikut di Porprov itu, anggaplah dia dari Kabupaten A, tapi atletnya tidak dari Kabupaten A. Dalam artian atlet titipan. Itu bagaimana menyikapi? Ini banyak, ya itu serang aja, ini pasti banyak nanti. Orang Kuansing mewakili Bengkalis soalnya. Ya, banyak juga gitu. Mungkin orang Bengkalis yang mewakili Kuansing juga ada baliknya gitu. Itu tidak ada sanksi kalau kita berlakukan per daerah kalau sekarang ini domisili, nah, itu tak akan jadi Porprov kita. Tidak akan jadi. Tak akan jadi. Jadi kalau domisili, kalau di PON itu kan udah berlaku domisili. Jadi kalau Papua dulu mengambil atlet kita, dia dipindahkan dulu KTP-nya ke sana, domisilinya sudah di sana. Jadi kita tak bisa gugat juga. Nah, tapi kalau domisilinya masih di kita, itu bisa kita gugat. Dia tidak boleh bertanding Papua. Nah, itu. Kalau Bang Andi sendiri bagaimana menyikapi selaku tuan rumah dalam pelaksanaan Porprov ini? Kalau misalnya ada dari Kabupaten A, tapi atletnya tidak dari Kabupaten A, dalam artian kita sebutlah atlet titipan, bagaimana menyikapinya? Baik, itu namanya kalau di olahraga itu naturalisasi. Dan hal ini biasa terjadi lah di olahraga. Dan secara aturan kebiasaannya di Porprov atau di PON atau di tingkat daerah itu biasanya ada batas waktunya. Ada batas waktunya mutasi ke daerah kabupaten. Secara serang sampaikan Bang Sanusi tadi ada Bengkalis kami pakai untuk Kuansing. Itu kalau di daerah itu minimal itu aturan biasanya nanti keputusan tim masrah lah yang menentukan nanti setelah TD turun. Biasanya 6 bulan sebelum pertandingan atlet yang kita naturalisasi ini harus sudah menjadi warga daerah Batang Singi. Dan hal ini telah kami lakukan. Tentu domisilinya diubah juga? Dirubah juga. Dipindahkan kakaknya, dipindahkan KTP-nya. Itu secara aturan. Dan kami telah lakukan itu. Itu baku? Atau selesai pertandingan Porprov diubah lagi? Dikembalikan lagi. Oh begitu. Jadi ini semua nanti keputusan juga di raker, terakhirnya di raker nanti keputusan bersama. Dan terkait juga keputusan cabur. Kalau cabur Pemprovnya tidak memperbolehkan tanpa status domisili, ya itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Nah, tapi biasanya itu ada batas waktu 6 bulan sudah berada di tempat dia bertanding. Terkait domisili tadi Bang Andi, kalau usianya bagaimana? Usia tergantung Pemprov juga. Seperti kayak bola kaki PSSI itu U2000, badminton biasanya U99, itu tergantung dari Pemprov cabur masing-masing, kesepakatan dia, hasil raker Pemprov ya Bang ya. Baik. Jadi tidak ada suatu masalah berarti transisi ya, maksudnya tadi pemindahan lah, pemindahan atlet lah, dalam artian untuk menunjang suatu cabang olahraga juga ya. Baik, saya ada membaca suatu artikel nih Bang Andi terkait ini, saya ada membaca suatu artikel dari kabarkampar.com. Matangkan persiapan Porprov, KONI Kuansing kunjungi KONI Kampar. Ini dalam hal apa nih, Bang Andi? Baik, terima kasih. Itu dari awal kemarin, karena kami hanya baru tuan rumah ya, Bang Sanusi, wajib hukumnya kami konsultasi ke Kampar. Kami menilai Porprov Kampar kemarin sukses. Dalam hal ini juga kami waktu itu baru kepengurusan KONI baru. Pengurusan KONI baru. Jadi otomatis kami harus banyak belajar dengan Kampar dan juga ada senior kami Bang Emil di sana. Kami menilai Kampar sukses pada Porprov kemarin. Sukses prestasi, dan sukses ekonomi kerakyatan sesuai dengan visi misi Kota Singi. Audiensi, melakukan audiensi. Ya. Apa hasil yang didapat di situ informasinya? Tentu ada pembeda ataupun persamaan. Ada. Seperti apa itu Bang Andi?
secara secara lugas kami dapat di sana itu banyak. Secara penyusunan administrasi, mengelola keuangan yang di sana. Nanti jangan sampai biasanya setelah multi event ini permasalahan muncul. Kami berharap nanti setelah multi event Provinsi Riau di Kuantan ini kami tidak ada bermasalah apa-apa nanti di kemudian hari. Ingin kami dalam melakukan pematangan administrasi, mencari suatu informasi lebih lanjut dari suatu pengalaman dari Kabupaten Kampar ya. Baik. Saya ingin ke Pak Sanusi lagi. Pak Sanusi, tentu setiap para atlet itu ada yang memiliki prestasi-prestasi yang lebih nih, Pak Sanusi. Jadi atlet-atlet yang sudah berprestasi ini juga akan diikutkan juga di Porprov berarti? Gini ya, orang selalu berpikir kalau lah juara dunia dia tidak boleh ikut. Sudah naik atas tidak boleh turun lagi. Tidak boleh turun. Gitu. Tapi sebetulnya itu yang paling bagus. Turun itu yang paling bagus. Berarti kita melawan juara dunia di Porprov itu. Jadi jangan disangka si Azhara sudah ikut Olimpiade, nanti Azharanya turun di Porprov tak boleh, atau di Porwil tak boleh, di PON tak boleh, itu tak laku namanya. Sebab yang dari awal tuh yang membina pasti kabupatennya dulu kan. Kabupatennya tentu provinsinya. Kalau ke PON tak boleh pula nanti kan, mana tahu tak boleh pula kan, dia dah sampai ke Olimpiade maunya enggak boleh. Inilah yang penafsiran yang selalu salah oleh kita. Kita takut dengan ada yang juara di situ. Takut mungkin ada yang cemburu. Cabang olahraga ini memiliki atlet yang luar biasa. Iya, tak mungkin lah kami menang. Ya kan? Ya tak mungkin ya tak dapat juara 1 2 kan gitu. Itu pasti. Tapi selama ini di multi event ini diperbolehkan semua turun, walaupun dia sudah juara dunia. Diizinkan tidak ada pembatasan ya? Tidak ada. Maksudnya sekarang di dayung Maizir sudah dapat perak di SEA Games. Ternyata dia mau main besok di Porprov, tidak ada masalah. Kalau menjelang Porprov ini, Pak Sudusi, apakah ada dilakukan pembinaan khusus menjelang Porprov ini bagi para atlet? Provinsi khusus membina atlet yang telah berprestasi di PON dan punya prestasi di tahun 2021. Kan banyak juga cabur yang tidak ikut ke PON, tapi dia ada kejurnas di 2021 atau ada kejurnas junior di 2021. Itulah yang dibina oleh KONI Provinsi. Kami sudah bayarkan sebanyak 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Walaupun itu dana itu memang dana ditalangi ketua, saya juga bayangkanlah itu. Sekarang dana kita katakanlah di provinsi untuk honor-honor atlet pun belum dibayarkan. Tapi KONI kita baru 1 bulan dan malah belum dikukuhkan, sudah dibayarkan 3 bulan untuk pembinaan. Saya bukan membanding-bandingkan, tapi memang kepedulian ketua KONI baru ini memang betul-betul peduli. Jadi semalam juga ya sebetulnya saya buka rahasia aja, tak perlu saya tutup-tutupi. Kebetulan KONI kota yang kebetulan ingin mempertandingkan ada kejuaraan panahan di Aceh. Beliau KONI Kabupaten Kota minjam 200 juta, dibayar cash oleh Pak Ketua KONI kita, Pak Iskandar Hussein, untuk biaya itu. Jadi kapan dibayar belum tahu. Tapi yang jelas dia peduli. Kalau diperturutkan KONI ini biasanya gitu juga. Pembinaan itu baru dapat kita di bulan Mei ini, tapi bekerjanya sudah dari Januari. Kita bekerjanya baru di bulan April. Kita bekerja baru mulai di April. Kalau KONI biasanya bekerja dari bulan Januari, terimanya paling cepat April dan Mei. Jadi 4 bulan juga gitu. Kalau sekarang 1 bulan sudah bisa diselesaikan oleh ketua. Oke, baik. Tentu dalam pelaksanaan Porprov ini, apalagi yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan ini, tentu tidak hanya bisa berdiri sendiri ya Bang Andi ya. Tentu ada support-support lain. Nah, support-support ini support dari mana saja nih Bang Andi, selain dari pemerintah? Kalau untuk pelaksanaan secara total ini adalah dari Provinsi Riau.
Provinsi Riau yang penuh kegiatan KONI Poprov di Kota Singgi itu. Kota Singgi hanya tuan rumah, ini bukan olahraga Provinsi Riau. Secara otomatis pembiayaannya itu dari Provinsi Riau. Memang pure dari provinsi. Iya. Tapi kalau untuk kontingen Kuantan Singgi itu full dari APBD Kuantan Singgi. Full dari APBD dari Kabupaten Kuantan Singgi. Iya. Oke, berarti tidak ada support lain di luar dari pemerintah berarti Tidak ya? ada, Memang pure dari pemerintah Provinsi Riau. Baik. Kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak Sanusi dan Bang Andi. Saya ingin tahu nih terkait persiapan ini, progres apa lagi yang akan dilakukan ke depan menjelang Porprov ini? Karena kalau misalnya kita hitung waktunya tidak akan lama lagi ya Pak Nusi ya Pak Andi. Nah, sebentar lagi. Tentu ada sesuatu hal yang lebih digencarkan lagi. Nah, apa itu? Saya ingin ke Bang Andi itu selaku tuan rumah. Baik, makasih. Terakhir kali mungkin kalau persiapan saya rasa sesuai dengan bahasa saya awal sama Bang Sanusi tadi, yang harus diberbahas lagi adalah penunjang pertandingan ya Bang. Penunjang pertandingan yang itu anggaran di Provinsi Riau, KONI Provinsi Riau. Saya yakin itu nanti bisa dipergunakan sesuai dengan cabur hasil raker ini. Bisa, saya yakin percaya. Dan juga saya himbau di sini kawan-kawan KONI Kota se-Riau, kalau kita memang olahraga, maka kita kemukakan moto kita, sportivitas kita kemukakan. Sportivitas kita itu moto kemukakan. olahraga ya Bang ya. Sportivitas kita, mari kita sama-sama majukan olahraga di Provinsi Riau ini, terutama di Kabupaten Kuantan Singgi. Gitu. Oke, kalau dari KONI Riau sendiri bagaimana progres yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Karena sekarang memang yang banyak itu kan dari segi atlet, nanti pasti ada pertekar-pertekaran. Si A mengatakan atlet ini, nanti si B, Kabupaten B mengatakan ini binaan dia. Ini juga akan terjadi nanti. Kemudian juga yang perlu kita waspadai betul memang jangan nanti ajang ini tidak ajang pertandingan olahraga tapi pertandingan tinju atau katakanlah perkelahian di lapangan. Kita tidak ingin begitu sehingga ini olahraga ya olahraga, jangan nanti sampai ke situ. Makanya kami memang dalam waktu dekat karena raker ini betul-betul putus semua pada raker itu, nanti tak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penambahan cabur, tidak ada lagi penambahan nomor pun tidak ada. Jadi kita dah putuskan nomornya ini anunya ini. Jadi nanti kami terus terang juga jangan nanti karena kepentingan ini katakanlah Montai orang Bengkalis nih, Montai nambah nomor ini, lalu Catur menambah nomor ini. Tapi itu biasanya bisa terjadi nggak Pak Sanusi? Bisa. Selama ini belum. Dalam waktu dekat nih, rupanya ada nomor yang mau ditambahkan atau saya takutnya itu. Jadi makanya di tanggal 9 itu nanti sudah putus semua dengan aturan-aturan. Sebetulnya kita sudah makin gampang. Karena tidak ngambang lagi, tidak ngambang lagi. Kami akan coba dalam beberapa hari ke depan, seperti di nomor renang, umpamanya. Renang itu kan banyak nomor, atletnya kan tak sebanyak itu betul. Syaratnya untuk satu nomor itu minimal 4. Minimal 4 orang. Jadi kalau tidak 4 tidak dipertandingkan. Jadi kita beli medalinya besok tidak terbeli. Kalau medalinya situ ada 30. Mungkin bisa kita beli 20 saja. Sudah ada penghematan juga di situ karena memang jumlah medali yang diperebutkan hanya 20. Nah, jadi kita semua sudah gampang nanti, termasuk di atletik juga gitu. Dan juga satu orang tuh tidak boleh lewat, kalau di renang biasanya 3 nomor. Oke. Nah, 3 nomor, cuman dia nanti bisa lagi kalau dia bisa dapat 6 itu dia turun di estafet, turun di gaya bergu itu. Itu aja ya. Tapi kalau untuk nomor tunggal dia 3. Atletik saya rasa gitu juga. Jadi tidak ada lagi perebutan atlet. Nanti ya tidak ada lagi masalah-masalah lain. Kita fokus membenahi Venus yang kurang cocok, kita cocokkan. Ya, tinggal lagi mungkin ya tadi saya memang agak juga, kalau memang nanti beberapa cabur nanti di Pekanbaru dengan catatan menghemat biaya, dia juga mau dilaksanakan juga hemat biayanya. Katakanlah dia bawa ke sana, bayar angkut, bayar apa semua, itu habis semuanya sekitar 600 juta. Tapi kalau di bisa hemat dia 200 juta, 400 juta. Ini mungkin akan kita pertimbangkan. Oke, baik. Ini saya ingin
mengambil suatu kesimpulan ataupun suatu closing statement lah dari narasumber dari Pak Sanusi dan juga Pak Andi. Dari Pak Sanusi terlebih dahulu deh. Harapannya untuk Porprov ini apa, singkat Pak Sanusi? Harapannya? Ini kan kejadian yang langka. Maksudnya kejadian langka. Porprov ini sangat ditunggu-tunggu. Sangat ditunggu-tunggu bagi atlet, apalagi atlet yang muda. Bisa enggak saya bertanding di Porprov? Dapat Porprov, dapat uang pembinaan, dapat medali, dapat penghargaan, ya. Dan besok saya bisa tingkatkan lagi, bisa ikut ke Jurnas. Itu adalah cita-cita atlet yang baru muda, yang masih muda. Tapi kalau tidak berjalan ini nanti, berarti kita mundur. Jadi kita berharap itulah ada semacam motivasi. Terutama sekali orang Kuansing. Orang Kuansing pasti nanti nengok orang badminton, dia udah beli pula bola badminton, kan pasti itu. Jadi ini penggairahan ke masyarakat ini cukup dengan olahraga, dengan Porprov ini sudah termasuk cara pemerintah daerah untuk mengembangkan olahraga di kabupaten kota dan di daerah gitu. Oke, baik. Selanjutnya ke Bang Andi Cahyadi selaku Ketua KONI Konsip, harapannya apa sebagai closing statement kita? Harapan kami di tuan rumah Kota Singi, pertama terakhir sebenarnya nih, prestasi wajib ya Bang ya, prestasi wajib. Administrasi juga sukses. Yang penting yang terakhir lagi prestasi wajib. Tadi yang terakhir adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu visi terakhir. Jadi masyarakat kita semua terbantu peningkatan ekonomi gara kunjungan kota-kota yang ada di Riau. Oke, paling terakhir nih Bang Andi, target yang dipasang apa dari Kuansing sendiri? Target dari Kuansing ini secara umum di sini kami sampaikan, kami diwajibkan oleh pemerintah daerah 3 besar. 3 besar. Secara internal itu tertutup khusus di Kabupaten Kuansing. Tidak ingin 1 besar? Tidak. Pokoknya yang kami umumkan di sini kami wajib 3 besar. Wajib 3 besar. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi Cahyadi selaku Ketua KONI Kuansing dan juga Pak Sanusi Anwar selaku Wakasatu KONI Riau yang sudah memberikan informasi kepada kita terkait kesiapan Kuansing menjadi tuan rumah Porprov Riau tahun 2022. Mudah-mudahan Porprov nanti yang akan dilaksanakan di bulan November akan berjalan dengan lancar. Saya Bernardo Freddy, sampai jumpa, salam olahraga.